Halo Nap, Halo Mut, wah apaan tuh? Tiba-tiba video call ada gambar apa tuh? iya kamu nggak lagi sibuk kan? Aku tuh mau nanya aja sih. Jadi tuh kemarin aku ceritain temanku yang baru masuk FK. Dia habis beli buku anatomi banyak banget. Nah buku anatominya itu ditaruh di meja. Tapi entah kenapa tiba-tiba buku anatominya tuh jatuh kena tangannya. Dan tangannya akhirnya bengkak. Terus ya pasti sakit banget lah. Akhirnya dia ke dokter deh. Terus kata dokternya Tuh. gimana Mut? Dokternya sih suruh cek ronsen ya. Terus ini hasil ronsennya. Hmm, Katanya sih ada fraktur. Nggak tahu yang mana ya fraktur ya. Wah aku juga lupa, udah lama banget nih nggak belajar skeletal lagi, terutama tulang-tulang tangan. Kayaknya kita harus belajar lagi deh, soalnya dulu juga nggak terlalu dijelasin pas kuliah. Oh gitu ya. Oke deh. Ayo kita belajar anatomi bareng-bareng. Yuk, yuk. Nah, sekarang kita belajar mengenai tulang-tulang penyusun rangka tangan kita, Mut, atau yang dikenal dengan ossa manus. Pada gambar sebelah kiri ada gambar tampilan dorsal atau dari punggung tangan, dan pada gambar kanan ada gambar palmar atau dari tampilan telapak tangan. Kita akan fokus pada tulang-tulang penyusun pergelangan tangan atau ossa carpi. Ossa carpi akan membentuk 3 persendian. Dari yang paling proksimal adalah articulationes radiocarpi antara os radius dan ossa carpi proksimal. Kemudian ada articulationes intercarpi antara ossa carpi proksimal dan distal. Kemudian yang paling distal ada articulationes carpo metacarpi antara ossa carpi dan ossa metacarpi. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat bahwa ossa carpi tidak tersusun dalam bidang datar, melainkan membentuk sebuah lengkungan yang dikenal dengan arcus carpi atau lengkung karpal. Dari gambar proksimal ini kita bisa melihat ossa carpi proksimal terdiri atas 4 tulang. Dari yang paling lateral yaitu os scapoideum, kemudian ada os lunatum, os triquetrum, dan yang paling medial os pisiform. Articulationis radiocarpi merupakan persendian antara os radius dengan ossa carpi proksimal, khususnya os scapoideum dan os lunatum. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang pertama nih, yaitu os scapoideum. Memiliki nama lain, navicular manus, karena bentuknya yang menyerupai perahu. Terletak proksimal dan lateral, os scapoideum memiliki struktur khas yang disebut dengan tuberculum osis scapoidei. Struktur ini merupakan tonjolan tulang yang akan menghadap ke arah palmar dan merupakan tempat melekatnya jaringan ikat fibrosa bernama retinaculum flexorium carpi. Nah, permukaan yang akan bersendi dengan os capitatum membentuk cekungan yang dapat kita identifikasi dengan jelas. Selanjutnya ada os lunatum. Sesuai namanya yang berasal dari kata lunar, os lunatum memiliki bentuk menyerupai bulan sabit serta memiliki permukaan yang akan bersendi dengan os radius, membentuk permukaan yang cembung, serta ada permukaan yang cekung yang akan bersendi dengan os capitatum. Nah, yang ketiga ada os triquetrum. Sesuai namanya, tulang ini memiliki 3 sisi. Dan bentuknya menyerupai 5 segitiga dengan alas merupakan sisi yang akan bersendi dengan os pisiform. Ketiga sisi lainnya adalah permukaan yang akan bersendi dengan os lunatum, permukaan yang akan bersendi dengan os hamatum, dan permukaan yang tidak bersendi dan menghadap bagian punggung tangan. Nah, os carpi terakhir pada bagian proksimal ada os pisiform. Bentuknya kecil dan menyerupai kacang polong, hanya memiliki satu permukaan yang akan bersendi dengan os triquetrum. Tergolong tulang sesamoid karena os pisiform bentuknya kecil dan akan terbenam dalam tendon. Nah, selanjutnya ada articulationes intercarpi. Articulationes intercarpi ini merupakan sendi yang menghubungkan antara ossa carpi proksimal dengan ossa carpi distal. Nah, ossa carpi distal itu sendiri tersusun oleh 4 tulang, yakni dari sisi lateral ke medial dimulai dari os trapezium, kemudian os trapezoideum, lalu os capitatum, dan yang paling medial adalah os hamatum. Kita mulai dari os trapezium.
Os trapezium sendiri merupakan tulang bersudut banyak. Artinya apa? Kita lihat saja dari struktur 3 dimensinya. Bentuknya irregular, sehingga kita dapat melihat banyak sekali sudut dari os trapezium ini. Struktur spesial dari os trapezium adalah dia memiliki tuberculum osis trapezii. Nah, tuberculum osis trapezii ini, tuberculum artinya penonjolan. Berarti tuberculum osis trapezii merupakan penonjolan os trapezium. Berikutnya adalah os trapezoideum. Os trapezoideum ini memiliki bentuk seperti sepatu bayi ya atau kaos kaki. Dapat dilihat dari struktur 3 dimensinya. Nah, os trapezoideum ini sisi dorsalnya lebih luas dibandingkan sisi palmarnya. Selanjutnya ada os capitatum. Os capitatum dari namanya seperti kaput ya. Nah, os capitatum itu sendiri memiliki kaput atau kepala. Dan dia memang memiliki struktur yang mirip kepala. Os capitatum ini merupakan ossa carpi yang terbesar. Nah, yang berikutnya, yang terakhir, yang paling medial ada os hamatum. Os hamatum dari namanya sendiri mirip kata-kata hammer ya. Hammer kan artinya palu. Os hamatum itu sendiri bentuknya seperti palu. Struktur yang spesial dari os hamatum, dia mempunyai hamulus osis hamati. Ini dapat kita analogikan sebagai kait dari palunya. Ossa carpi distal dihubungkan dengan ossa metacarpe melalui sendi articulationes carpo metacarpe. Nah, dari namanya sendiri carpo metacarpe, artinya ossa carpi dengan ossa metacarpe. Wah, ossa carpi banyak banget ya Mut, ada 8. Gimana ya cara kita bisa hafal? Kita bisa menghafalkan pakai mnemonics loh Nabila. Pakainya mnemonics ini, mudah banget. Sekolah langsung tutup pas terjadi tragedi corona. Aduh, ya. Sekolah untuk os scaphoideum langsung untuk os lunatum, tutup untuk os triquetrum, pas untuk os pisiform, terjadi untuk os trapezium, tragedi untuk os trapezoideum, corona untuk os capitatum, haduh untuk os hamatum. Gampang banget ya, coba kita ulang bareng-bareng. Oke. Sekolah, Os scaphoideum, langsung, os lunatum, tutup, os triquetrum, pas, os pisiform, terjadi, os trapezium, tragedi, os trapezoideum, corona. os capitatum, Aduh, os hamatum. yeay. Lebih mudah ya kita bisa belajar menggunakan mnemonics ini. Nah, karena kita sudah belajar anatomi ossa carpi, kita jadi bisa membedakan nih bahwa gambar yang sebelah kiri yang M ini merupakan gambar radiologi normal, sementara gambar yang N merupakan gambar radiologi ossa carpi dari teman Muti yang mengalami cedera. Letak patologisnya ada di struktur yang dilingkari, yaitu fraktur os triquetrum yang menyebabkan os triquetrum fragmen tulangnya berpindah dan os pisiform yang harusnya berada di atas os triquetrum juga ikut bergeser. Wah, itu semua penjelasan dari kami. Terima kasih banyak semuanya sudah menonton video ini. Tunggu dulu, Mut. Aku punya pertanyaan nih. Apakah teman-teman bisa mengidentifikasi os carpi apa yang mengalami cedera pada foto radiologi yang B? Harusnya bisa ya. Langsung aja teman-teman jawab di kolom komentar. Terima kasih banyak. Saya Nabila Nurul Islami. Saya Mutiara Aulia Firdausi. Pamit undur diri.